Bertemu teman lama. Zhao Jian mengurung Jiang Mo dan 7 ranah Jiezu dari Kekaisaran Jiang tersebut di penjara bawah tanah lereng Gunung Kunlun. Zhao Jian juga memasang formasi susunan bintang untuk menekan basis kultivasi mereka agar tidak bisa kabur dari sana. Dia menggunakan energi spiritual milik Valet dalam membuat formasi susunan bintang itu, sehingga dapat menekan basis kultivasi ranah Tianzun seperti Jiang Mo. Menurut keterangan Jiang Mo, ranah kultivasi Kaisar Guidao mereka adalah ranah immortal, 2 tingkat di atas basis kultivasi milik Valet. Zhao Jian merasa tidak ada harapan menang melawan Kaisar tersebut, apalagi masih ada 3 ranah paramita yang merupakan patriark sekte besar di Kekaisaran Jiang, dan 7 jenderal ranah Sein serta 20 ranah Sein lainnya yang merupakan para penatua dan patriark sekte lainnya di Kekaisaran Jiang. Ahli bela diri Kekaisaran Jiang ini terlalu menakutkan, apalagi ada ratusan ranah Tianzun yang setara dengan dirinya. Lu Xiaoran sangat beruntung dijadikan sebagai calon menantu oleh Kaisar, karena ia memiliki cara khusus mendeteksi keberadaan Guidao kecil, sehingga membantu Kaisar menyerap kristal Guidao untuk menaikkan basis kultivasinya. Menurut Jiang Mo, dalam 1 bulan paling cepat Guidao Kekaisaran Jiang akan mencapai Guidao Kerajaan Zhao. Mudah-mudahan saja mereka mau menukar Jiang Mo dengan membiarkan Guidao kami pergi. Gumam Zhao Jian. Jiang Mo, Jiang Fu dan Jiang Ni adalah anggota keluarga kekaisaran, sehingga mungkin keluarga dari ketiganya akan menekan Kaisar agar menyelamatkan mereka dan Zhao Jian sangat bersyukur ia tidak langsung menghukum mati mereka saat penyerangan mereka kemarin. Jian Gege sudah bangun. Liu Ruxu bertanya sembari mengelus wajah Zhao Jian. Iya, sahut Zhao Jian masih terhanyut dalam lamunannya. Liu Ruxu tahu apa yang dipikirkan oleh suaminya itu, sehingga ia tersenyum dan memeluk Zhao Jian. Yang Mulia Raja mengatakan kita libur selama 3 hari. Jadi, jangan berpikir tentang pekerjaan saat ada di rumah. Bagaimana kalau kita lanjut lagi hehehe. Tunda dulu Ruxuer. Soalnya mereka mau dikemanakan. Zhao Jian tersenyum masam karena yakin istrinya pasti langsung cemberut. Liu Ruxu menoleh ke sebelahnya, ternyata Valet, Huli Jing dan Daji sedang rebahan. Ekor kedua bisruba itu bergerak-gerak sehingga terlihat sangat lucu. Namun, ekspresi wajah Liu Ruxu malah memerah, sial. Kenapa kalian mendapatkan tubuh wanita juga? Teriaknya merasa tersingi. Jangan berteriak-teriak Ruxuer. Nanti ayah dan ibu mertua khawatir kalau terjadi sesuatu yang mengerikan di sini. Sahut Zhao Jian menutup mulut istrinya itu. Namun, Liu Ruxu malah menggigit tangannya sehingga ibu mertua Zhao Jian memasuki kamar mereka. Dia tercengang untuk sesaat dan sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Ara, aku datang di waktu yang tidak tepat. Cepat berikan kami cucu yang imut-imut Jianer. Ibu mertuanya langsung menutup pintu kamar sembari tertawa. Tidak kek. Ini salah paham. Zhao Jian ingin menjelaskan apa yang telah terjadi. Sial. Aku pasti dikira meniduri bisku juga. Ini gara-gara kamu, istriku. Zhao Jian terbaring pasrah menerima nasib akan menjadi bahan pembicaraan di klan Liu. Liu Ruxu cemberut dan berkata, ini jelas-jelas salah Jian Gege karena tidak bisa mengatur bismu.
Liu Ruxu beranjak dari tempat tidur dan mengeluarkan 3 pakaian wanita dari kantung penyimpanannya. Pakailah pakaian ini, kalian itu seperti gadis manusia dan bertingkahlah seperti manusia juga. Seru Liu Ruxu menyerahkan pakaiannya pada ketiga bis milik suaminya itu. Valet yang pertama mengambil hanfu yang diberikan oleh Liu Ruxu. Dia memilih hanfu berwarna ungu seperti warna kulitnya saat menjadi bis ulat ungu, sedangkan Hu Lijing memilih hanfu berwarna putih dan Daji memilih hanfu berwarna merah. Liu Ruxu mengerutkan keningnya karena Zhao Jian melirik ke arah bisnya itu saat mengenakan pakaian. Jian Gege pasti berharap mereka menghilangkan cahaya menyilaukan itu, kan? Selidiknya. Kamu terlalu berpikiran liar, Ruxuer. Zhao Jian berkilah. Coba teteskan darah Jian Gege ke kitab keadilan, aku ingin melihat apakah Jian Gege berdusta atau tidak. Sahut Liu Ruxu. Namun, Zhao Jian langsung menutup wajahnya dengan selimut berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Liu Ruxu. Cih. Dasar laki-laki mata keranjang. Semua laki-laki sama saja, mata mereka akan berbinar-binar saat melihat yang bening-bening. Gerutu Liu Ruxu mendengus kesal. Dia kemudian menoleh ke arah 3 bis milik suaminya itu. Ayo ikut aku. Kita akan mandi air panas bersama. Klan Liu kami memiliki kolam air panas alami di dekat sini. Valet, Hu Lijing langsung mengangguk setuju, sedangkan Daji hanya mengatakan, saja, karena sifatnya dari awal memang lebih pendiam dan paling malas bergerak dari bis rubah dengan simbol bulan sabit di keningnya tersebut. Melihat istrinya dan bisnya telah pergi, Zhao Jian segera beranjak dari tidurnya. Dia keluar dari klan Liu untuk menghabiskan waktu luangnya. Tak ada pemberontakan dari klan lain setelah peristiwa kudeta yang dilakukan oleh klan Lin. Mungkin para kekuatan lain di kerajaan Zhao takut setelah mendengar kabar kalau dirinya telah mencapai ranah Tianzun pertama dalam sejarah kerajaan Zhao. Bahkan tingkat kejahatan juga menurun sangat drastis, padahal kerajaan Zhao sedang dalam tahap pemulihan kekuatan akibat perang yang baru saja terjadi. Hanya dengan menjadi yang terkuatlah membuat semua orang segan dan takut, sehingga Zhao Jian bertekad untuk berkultivasi lebih giat agar segera menjadi ranah World Master. Namun, masalahnya adalah Valet tidak bisa lagi meningkatkan kultivasinya dengan menelan herbal yang dijual di pasaran. Dia kini membutuhkan madu langka dari bis lebah atau herbal berusia ratusan tahun, dan keduanya sangat sulit ditemukan karena sangat dibutuhkan untuk meningkatkan basis kultivasi. Zhao Jian menghela napas dalam-dalam, akan tetapi seseorang menabraknya. Maaf. Aku tidak sengaja. Tidak. Aku sebenarnya yang salah karena... Gadis cantik yang ditabrak oleh Zhao Jian terkejut melihatnya. Hakim Jian. Dia sangat senang sekali. Ternyata saudari Huang Sui. Apakah kamu telah menjadi murid akademi kerajaan Zhao? Bagaimana dengan kabar saudaramu? Apakah dia menjadi wali kota yang jujur? Sahut Zhao Jian senang bertemu dengan gadis itu. Huang Sui menggembungkan pipinya. Pertanyaan hakim terlalu banyak, aku bingung mau menjawab yang mana lebih dulu. Namun, aku justru lebih senang mendengar kisah heroik Hakim Jian dalam menghadapi orang-orang asing yang menyerang kerajaan Zhao kita dan tentang Hakim Jian yang menikahi kecantikan nomor 1 di kota Tianwu. Zhao Jian menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal dan tersenyum. Pertanyaanmu juga sangat banyak.
Bagaimana kalau kita bercerita di kedai teh saja? Kamu sedang libur, kan? Karena seluruh kegiatan pemerintahan sedang diliburkan akibat peristiwa kudeta kemarin. Huang Sue menganggukkan kepala dan menarik tangan Zhao Jian ke kedai teh di dekat mereka. Dia sudah tak sabar mendengar kisah heroik dari hakim termuda di kerajaan Zhao tersebut. Episode sebelumnya, kecemburuan Liu Ruxu. Episode berikutnya, keputusan yang dibuat Raja Zhao Tian. Master. Keputusan yang dibuat Raja Zhao Tian. Zhao Jian sedang memperhatikan tumpukan berkas perkara di atas meja kerjanya. Namun, tiba-tiba pengawal naga surgawi mendatanginya dan memintanya segera menuju istana, kerajaan Zhao. Saat Zhao Jian bertanya kenapa Raja Zhao Tian memanggilnya, pengawal naga surgawi itu tidak mengatakan apapun karena ia hanya diperintahkan memanggil Zhao Jian saja. Aku merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah Gui Dao Kekaisaran Jiang telah mendekati Gui Dao Kerajaan Zhao? Karena sudah sebulan berlalunya peristiwa kudeta yang dilakukan oleh klan Lin yang dibantu oleh ahli bela diri dari Kekaisaran Jiang tersebut. Gumam Zhao Jian berspekulasi. Beberapa saat kemudian, Zhao Jian memasuki istana dan ketiga pangeran lainnya telah berkumpul di sana bersama Hakim Agung, penasihat raja dan patriark klan Liu. Zhao Jian segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Raja Zhao Tian dan semua yang hadir di sana. Karena semua telah berkumpul di sini, maka aku akan langsung ke intinya saja. Seru Raja Zhao Tian dengan ekspresi wajah serius. Zhao Yi telah merasakan kalau Gui Dao Kekaisaran Jiang telah mendekati kita. Mungkin besok pagi mereka akan menabrak Gui Dao kecil kita ini. Wajahnya langsung sedih. Nasib jutaan penduduk kerajaan Zhao bergantung bagaimana keputusan yang dibuat oleh Kaisar, Kekaisaran Jiang. Aku akan bernegosiasi dengan Kaisar, Kekaisaran Jiang dan mungkin kita akan ditumbalkan asalkan penduduk tak berdosa diterima oleh mereka. Raja Zhao Tian yang selalu tersenyum cerah itu tiba-tiba meneteskan air mata. Kalian bebas mengambil jalan kalian masing-masing, mungkin kabur dari Gui Dao kita dan mencari peruntungan di lautan luas, mana tahu kalian menemukan Gui Dao lain untuk memulai kehidupan baru. Pangeran pertama segera bertekuk lutut dan menangkupkan tinju. Aku sebagai anak tertua akan selalu berada di sisi ayah dan siap untuk mati demi jutaan penduduk kerajaan Zhao. Zhao Er juga akan mendukung apapun yang ayah putuskan. Zhao San juga. Hanya Zhao Jian yang terdiam sehingga semua orang yang ada di ruangan itu menatapnya, karena dari kecil ia sangat jarang berinteraksi dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Zhao Jian juga. Sahutnya sembari menangkupkan tinju. Orang-orang tua seperti kita juga akan menerima keputusan yang dibuat oleh Yang Mulia Raja. Patriark klan Liu berkata sembari tersenyum. Yah, walaupun aku berharap mereka membebaskan menantuku dan putriku. Namun, kita hanya berharap kemurahan hati Kaisar saja agar apa yang kuharapkan ini terwujud hahaha. Semua orang di ruangan itu menjadi terdiam karena membayangkan nasib yang akan mereka hadapi besok. Oh, ya. Siapa tawanan yang akan kita kirim untuk mengatakan permintaan kita pada Kekaisaran Jiang? Kalau tak ada yang kita kirim, takutnya mereka malah melakukan serangan penuh pada Gui Dao kita. Seru Raja Zhao Tian.
Menurutku Jiang Mo adalah orang yang cocok dilepaskan lebih dulu, karena dia itu lebih berpikiran terbuka. Usul Zhao Jian. Oh, ranah Tianzun itu, ya. Sahut Raja Zhao Tian. Ya, Zhao Yi akan mengatur pembebasannya dan kalian semua istirahat saja serta tidak perlu bekerja lagi. Baik Yang Mulia. Sahut Zhao Jian dan yang lainnya sembari meninggalkan istana. Zhao Jian tidak langsung pulang ke kediamannya, ia justru menuju pinggir pantai sembari mengingat pertemuan pertamanya dengan ketiga bisnya. Valet, Huli Jing dan Daji pun keluar dari cincin penyimpanannya, mereka langsung berubah wujud ke bentuk wanita cantik. Namun, Zhao Jian tidak menyapa mereka seperti biasanya, karena tatapan matanya lurus ke hamparan lautan yang tidak berujung tersebut. Ketiga bis itu juga memilih diam saja, karena mereka sudah tahu malapetaka yang akan dihadapi oleh kerajaan Zhao. Walaupun mereka ingin membantu tuan mereka, akan tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh tersebut, karena basis kultivasi Kaisar Jiang adalah ranah immortal atau selangkah lagi ia akan mencapai ranah World Master, puncak dari ranah bela diri. 3 batang dupa telah berlalu, Zhao Jian masih melamun di pinggir pantai, sehingga ketiga bisnya menjadi khawatir. Tuan Jian. Lebih baik Tuan pulang, Nona Ruxu pasti telah menunggumu. Tuan harus memanfaatkan waktu yang tersisa ini daripada Tuan menyesal nantinya. Seru Valet sembari menepuk pundak Zhao Jian. Zhao Jian tersenyum menatap mereka dan menarik napas dalam-dalam. Selama ini aku selalu mendapatkan bantuan dari kalian dan aku belum pernah mengucapkan terima kasih. Kini aku akan mengucapkan terima kasih telah menemaniku selama ini walaupun sangat singkat. Namun, aku sangat senang. Apakah ada yang kalian inginkan? Mungkin aku bisa mewujudkannya. Ketiga bisnya itu tersenyum cerah dan segera memeluk Zhao Jian, sehingga Zhao Jian bingung, apakah ketiga bisnya ini memiliki pemikiran mesum. Mereka mencium Zhao Jian sembari tersenyum cerah. Tuan Jian, kami juga senang bersamamu dan kami siap berjuang hingga tetes darah terakhir bersamamu. Kami tidak akan membiarkan ahli bela diri Kekaisaran Jiang menyentuhmu begitu saja. Sahut Valet. Daji menganggukkan kepala. Benar. Aku akan membekukan mereka. Seru Huli Jing sembari memeluk Zhao Jian sekali lagi. Zhao Jian tersenyum dan mengelus kepala mereka. Dia tidak menyangka ketiga bisnya akan setia bersamanya walaupun akan menuju lembah kematian. Sepertinya kita harus pulang. Aku takut Liu Ruxu pasti sangat mengkhawatirkan diriku karena menghilang tiba-tiba dari gedung pengadilan. Zhao Jian segera berdiri sembari masih menatap matahari yang hampir tenggelam di telan lautan tersebut. Episode sebelumnya. Bertemu teman lama. Episode berikutnya. Kedatangan Gui Dao ke Kekaisaran Jiang. Kedatangan Gui Dao ke Kekaisaran Jiang. Kota Tianwu menjadi hening pada malam hari ini. Tak ada aktivitas apapun seperti biasanya. Para penduduk lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta mereka, sedangkan yang tak memiliki keluarga memilih tidur dan mengharapkan mendapatkan mimpi indah karena besok Gui Dao Kerajaan Zhao akan dilahap oleh Gui Dao Kekaisaran Jiang. Zhao Jian yang tidak pernah meminum arak,
memutuskan minum arak bersama Liu Ruxu sehingga kedua mabuk dan saling bercanda sehingga kedua tak sadar telah tertidur di atap kediaman Liu, kemudian terbangun saat matahari pagi menyengat wajah mereka. "Jian Gege, lihat itu!" seru Liu Ruxu dengan ekspresi wajah pucat. Zhao Jian yang mengusap wajahnya dan menatap ke arah yang ditunjuk oleh Liu Ruxu. Dia langsung tercengang dan menelan ludah, karena langit kota Tianwu telah melayang puluhan ribu ahli bela diri berpakaian hitam dengan berbagai tingkatan ranah kultivasi. Mereka telah datang. Zhao Jian berkata dengan raut wajah sedih. "Kita masuk ke dalam rumah saja, Ruxuer. Coba masakkan aku makanan paling enak buatanmu agar aku mati dalam keadaan kenyang, hahaha." Liu Ruxu menatap wajah Zhao Jian tanpa berkedip, kemudian ia menghela napas dalam-dalam dan menyambar bibir suaminya itu. Ahli bela diri klan Liu yang melihat adegan itu langsung tersenyum dan berangan-angan seandainya posisi mereka bertukar dengan Zhao Jian, maka mereka tidak akan menyesal mati saat ini juga karena telah mendapatkan ciuman dari kecantikan nomor 1 di kota Tianwu tersebut. Kaisar Jianglong mendarat di halaman istana kerajaan Zhao dikawal oleh 3 ranah paramita yang merupakan patriark sekte besar di Kekaisaran Jiang dan di belakang mereka adalah 7 jenderal dengan basis kultivasi ranah Sein. Sementara di langit kota Tianwu ada 20 ranah Sein lainnya berjaga-jaga bersama puluhan ribu prajurit Kekaisaran Jiang. Semua penduduk mengurung diri di rumah masing-masing, merasakan aura ranah immortal dari Kaisar Jianglong saja sudah membuat tubuh mereka gemetaran. Mereka langsung berpikir nasib kerajaan Zhao telah berakhir. Raja Tianwu bersama Pangeran Pertama, Hakim Agung, penasehat raja langsung bertekuk lutut di hadapan Kaisar Jianglong yang menatap mereka dengan tatapan tajam. Apakah Lu Xiaoran benar-benar kabur dari Gui Dao kerajaan Zhao ini? Kaisar Jianglong bertanya pada Raja Zhao Tian. Dan di mana anak-anak bodoh itu? Karena ia tidak melihat keberadaan Jiang Fu dan yang lainnya. Kaisar Jianglong sangat terkejut mendengar laporan dari Jiang Mo bahwa mereka dikalahkan oleh Gui Dao kecil yang keberadaannya diberitahu oleh Lu Xiaoran melalui sistem surgawinya tersebut. Kaisar Jianglong juga tak menyangka Lu Xiaoran yang telah bertunangan dengan putrinya itu akan melarikan diri tanpa membawa Jiang Mo dan yang lainnya, padahal ia telah mengatakan kalau pihak musuh terlalu kuat maka mereka mundur saja dan pasukan Kekaisaran Jiang yang akan meluluhlantakkan Gui Dao kecil itu. Namun, siapa sangka Lu Xiaoran malah mengabaikan seruannya. "Cepat serahkan para tahanan!" seru Raja Zhao Tian pada pengawal naga surgawi yang segera membawa Jiang Fu dan yang lainnya. Lu Xiaoran yang dikatakan oleh Yang Mulia Kaisar tidak ada di Gui Dao kami. Katanya lagi dengan suara terbata-bata saking gugupnya. Kaisar Jianglong menjentikkan jari tangannya sehingga para pengawal naga surgawi yang menaruh pedang di leher Jiang Fu dan yang lainnya langsung hancur berkeping-keping. Darah pengawal naga surgawi tersebut memandikan Jiang Fu dan yang lainnya. Raja Zhao Tian terkejut melihatnya dan hanya bisa mengerutkan kening saja, karena Jiang Fu sebenarnya ia jadikan sandera dan akan membunuh mereka bila perundingan dengan Kaisar Jianglong berakhir buntu. Namun, ternyata rencana yang susun dengan sempurna itu ternyata tak ada gunanya di hadapan ranah immortal. Sejak awal nyawa mereka sudah ada di genggaman tangannya dan ia hanya perlu meremas tangannya saja untuk melenyapkan kerajaan Zhao.
Kaisar Jianglong menatap ke arah kediaman klan Liu sembari mengedarkan energi spiritualnya karena ia penasaran dengan Beastmaster yang dikatakan oleh Jiang Mo. Menurut Jiang Mo, Beastmaster itu tiba-tiba naik tingkat kultivasi setelah beastnya yang Ranah Sein muncul, dan menurut informasi yang mereka kumpulkan, Beastmaster itu dulunya adalah pemuda dengan kondisi tubuh lemah serta dantian cacat. Namun, setelah ia memiliki beast tiba-tiba basis kultivasinya melonjak drastis beriringan dengan meningkatnya basis beastnya. Kaisar Jianglong mengerutkan keningnya. Apakah bocah itu sedang bercinta? Gumamnya karena ada aura wanita di bawah aura Zhao Jian dan keberadaannya kini sedang di dalam ruang tertutup. Kaisar Jianglong menarik kembali energi spiritualnya dan menghela napas panjang. Aku bukanlah manusia berhati iblis yang akan membantai para penduduk. Namun, kalian hanya mendapatkan wilayah kecil di Gui Dao kami dan status kebangsawanan kalian akan menurun menjadi sebuah klan yang akan menaungi seluruh penduduk kerajaan Zhao ini, kata Kaisar Jianglong yang telah membaca proposal perdamaian yang diusulkan oleh Raja Zhao Tian. Bagaimana? Ini sebenarnya keputusan yang sulit kubuat, karena mendapatkan tentangan banyak pihak di Kekaisaran Jiangku. Namun, aku melakukan hal ini karena aku juga berniat untuk menikahkan putriku dengan putramu yang Beastmaster itu. Lu Xiaoran telah kabur dan putriku kini menanggung malu oleh ulahnya. Kebetulan sekali putramu memiliki bakat yang lumayan walaupun tidak sehebat Lu Xiaoran. Kaisar Jianglong mengungkapkan niatnya yang lain, makanya ia tidak langsung menghancurkan Gui Dao kerajaan Zhao. Tapi, putraku telah menikah. Apakah tiba-tiba belum selesai Raja Zhao Tian berkata, tiba-tiba Kaisar Jianglong melambaikan tangan. Istri pertama putramu akan berstatus selir. Sela Kaisar Jianglong. Atur wilayah kiri Gui Dao untuk kerajaan Zhao dan aku akan menyerap kristal bis Gui Dao ini serta melakukan kultivasi tertutup. Saat aku berhasil menerobos ke ranah World Master, saat itulah pernikahan putriku dengan putra bungsu Raja Zhao Tian dilakukan. Patriark Sekte Pedang Abadi yang juga Menteri Urusan Istana langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Baik Yang Mulia Kaisar Jiang. Dia kemudian menatap para jenderal. Perintahkan kapal mendekati pantai untuk mengevakuasi penduduk ke Gui Dao kita. Lakukan dengan cepat agar Gui Dao kita melahap Gui Dao kecil ini. Raja Zhao Tian, Pangeran pertama dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih pada Kaisar karena telah mengampuni nyawa seluruh penduduk kerajaan Zhao, walaupun status kerajaan Zhao hanya akan menjadi sebuah klan saja. Namun, Raja Zhao Tian juga bingung bagaimana cara menjelaskan tentang pernikahan Zhao Jian dengan putri dari Kaisar Jianglong pada klan Liu dan Liu Ruxu. Dia yakin Liu Ruxu pasti sedih mendengar kabar ini, sehingga ia memutuskan pangeran pertama yang akan memberitahu mereka. Zhao Yi kebingungan, kenapa harus dirinya yang mengatakannya. Namun, ia tidak berani membantah seruan ayahnya, makanya Raja Zhao Tian sangat senang berurusan dengannya daripada dengan anaknya yang lain, yang selalu ada saja alasan mereka bila diberikan tugas khusus yang tidak nyaman menurut mereka. Episode sebelumnya. Keputusan yang dibuat Raja Zhao Tian. Episode berikutnya. Klan Zhao di Kekaisaran Jiang. Klan Zhao di Kekaisaran Jiang.
Zhao Jian terkejut mendengar ucapan pangeran pertama kalau dirinya akan dinikahkan dengan mantan tunangan Lu Xiaoran yang merupakan putri mahkota Kekaisaran Jiang. Bagaimana bisa ayah membuat keputusan ini tanpa berdiskusi dulu denganku dan istriku? Zhao Jian yakin Liu Ruxu pasti sangat sedih dengan keputusan ini, apalagi statusnya akan menjadi selir. Kenapa tidak kakak pertama atau kakak ketiga saja yang menikahi tuan putri itu? Katanya lagi. Pangeran ketiga yang ikut menemani pangeran pertama bertemu Zhao Jian dan istrinya langsung batuk-batuk ringan. Aku sih mau saja walaupun istriku sudah 3. Namun, masalahnya adalah Kaisar Jianglong memasukkan syarat perdamaian itu dengan menikahkanmu dengan putrinya. Sahut Zhao San sembari menghela napas panjang. Zhao Jian menjambak rambutnya sendiri, kepalanya menjadi pusing, padahal nasib jutaan penduduk kerajaan Zhao akan terselamatkan bila ia menerima syarat perdamaian itu. Aku bersedia menjadi selir. Kita harus mengutamakan nasib jutaan penduduk kerajaan Zhao ini. Lagi pula lambat laun Jian Gege juga akan memiliki istri banyak seperti bangsawan lain. Tiba-tiba Liu Ruxu berkata, akan tetapi suaranya terdengar bergetar, seperti hatinya berkata sebaliknya. Namun, ia tetap membuat keputusan pahit itu. Aku cuma memiliki istri 1, kok. Sahut pangeran pertama, sedangkan pangeran ketiga hanya tersenyum masam karena merasa tersindir oleh ucapan Liu Ruxu. Kamu mau kemana, Ruxuer? Zhao Jian hendak mengejar Liu Ruxu yang tiba-tiba berlari ke arah kamarnya. Namun, pangeran ketiga langsung menahan Zhao Jian agar tidak mengejar Liu Ruxu. Biarkan saja ia sendiri untuk menenangkan hatinya. Seru Zhao San, yang sebenarnya melihat ada butiran air mata yang membasahi pipi Liu Ruxu. Sebagai hakim kerajaan Zhao, kamu akan melaksanakan tugas terakhirmu untuk mengatur perpindahan penduduk menuju Kekaisaran Jiang. Waktu kita cuma sebentar karena Gui Dao Kekaisaran Jiang akan segera melahap Gui Dao kita. Zhao Jian mengangguk pelan menyetujui seruan saudara laki-lakinya. Dia segera bergegas meninggalkan kediaman klan Liu, membantu proses evakuasi penduduk ke Kekaisaran Jiang. Setelah Gui Dao Kekaisaran Jiang melahap Gui Dao Kerajaan Zhao, maka Gui Dao Kekaisaran Jiang akan bertambah luas dan kecepatannya berenangnya juga akan bertambah, sehingga akan mudah mengejar Gui Dao kecil lainnya. Ye Mo, ahli bela diri dari dunia Tianlong yang datang ke dunia ini untuk membalaskan kematian Ye Jing telah berhasil menguasai sebuah Gui Dao besar. Dia mengalahkan semua Rana World Master di sana dan menjadi penguasa Gui Dao tersebut. Namun, ia harus kecewa karena tidak ada yang pernah melihat Zhao Jian di Gui Dao tersebut, walaupun ia telah menyebarkan lukisan wajahnya di setiap penjuru kota. Ye Mo yakin Zhao Jian ada di Gui Dao lain, sehingga ia memutuskan melakukan perburuan Gui Dao lain dengan mengerahkan seluruh ahli bela diri di Gui Dao lain yang ia kuasai itu. Bahkan ia menghadiahkan mereka kristal bis Gui Dao lain yang mereka taklukkan, karena ia tidak membutuhkan itu untuk berkultivasi sebab basis kultivasi sudah mencapai kebuntuan, yang tidak akan bisa lagi meningkat kecuali ia pergi ke dunia yang lebih tinggi seperti dunia Tianlong. Di tempat berbeda, Lu Xiaoran juga telah diterima di sekte besar dan menjadi murid yang langsung dilatih oleh patriark sekte tersebut karena bakat bela dirinya sangat menentang langit. Hanya dalam beberapa hari saja,
ia telah mencapai ranah Jiezu lagi setelah berhasil menyelesaikan misi dari sistem surgawi. Dalam 3 hari, seluruh penduduk kerajaan Zhao berhasil dievakuasi ke Guidao Kekaisaran Jiang. Kini tak ada lagi kerajaan Zhao dan hanya ada klan Zhao saja. Seluruh patriark sekte besar dan kecil dijadikan sebagai penatua, sehingga ada puluhan penatua di klan Zhao saat ini. Wilayah kiri Guidao Kekaisaran yang diberikan oleh Kaisar Jianglong ternyata cukup luas, itu setara dengan setengah wilayah kerajaan Zhao yang dulu, sehingga klan Zhao dapat membangun 4 kota besar yang dipimpin oleh Zhao Yi, Zhao Er, Zhao San, dan untuk kota utama yang dinamakan sama dengan ibu kota kerajaan Zhao yang dulu, kota Tianwu dipimpin langsung oleh Zhao Tian selaku patriark klan Zhao. Anggota klan Zhao yang telah mencapai ranah spirit di bawah usia 25 tahun dimasukkan ke berbagai sekte di Kekaisaran Jiang, yang memiliki bakat bela diri hebat diterima di sekte besar, sedangkan sisanya masuk ke sekte tingkat menengah. Adapun murid-murid klan Zhao yang masih pemula memasuki sekte kecil yang berada dekat dengan wilayah klan Zhao. Kami sangat bangga padamu adik keempat, karena kamu tetap menjadi hakim walaupun status kita kini hanya sebuah klan. Ini pasti gara-gara kitab keadilan milikmu, sehingga Kaisar memutuskan kamu tetap menjadi hakim walaupun menjadi murid pelataran dalam sekte pedang abadi. Zhao Yi berkata dengan bangga. Dengan adanya kamu di pengadilan kekaisaran maka klan lain tidak akan berani mengusik kita walaupun tidak ada ahli bela diri kuat di klan Zhao kita. Semua anggota klan Zhao sangat bersyukur memiliki orang dalam di pemerintahan, karena klan lain memiliki ahli bela diri dengan basis kultivasi ranah Jiezu dan ranah Tianzun. Bahkan beberapa penatua atau patriark mereka ada yang ranah Sein, tentu menghadapi klan Zhao hanya seperti membalikkan telapak tangan saja bagi mereka. Hahaha. Kalian terlalu meninggikan kemampuan bela diriku, palingan aku tetap dijadikan sebagai hakim agar Kaisar tidak terlalu malu memiliki menantu dari klan lemah seperti kita. Sahut Zhao Jian. Ayo cepat naik. Kalian seperti tidak akan bertemu saja. Seru penatua sekte pedang abadi yang ditugaskan membawa murid-murid klan Zhao yang diterima menjadi murid sekte besar yang ada di ibu kota Kekaisaran Jiang tersebut. Ayo Jian GG. Liu Ruxu menggenggam tangan Zhao Jian. Dia sangat bersyukur saat pengujian bakat bela diri. Dirinya ternyata termasuk ahli bela diri dengan bakat hebat dan diterima menjadi murid pelataran dalam seperti Zhao Jian, Zhao Fu, Luo Bing, Yan Yue dan Liu Hao. Walaupun banyak ranah spirit di bawah usia 25 tahun di klan Zhao, hanya mereka saja yang diterima di sekte pedang abadi, karena mereka hanya menerima murid berbakat saja. Kalau ada masalah di klan Zhao kita segera kirim pesan padaku agar aku bisa memberikan bantuan sebisa mungkin. Seru Zhao Jian sembari melompat ke punggung bis elang milik penatua yang juga bis master tersebut. Ya, belajarlah yang giat dan bawa nama klan Zhao kita menuju puncak bela diri. Kamu harus menjadi ranah World Master secepatnya hahaha. Raja Zhao Tian melambaikan tangan, tubuhnya kini telah kurus, sehingga terlihat sangat tampan. Dia sengaja membakar lemak di tubuhnya dengan energi spiritualnya, sehingga menjadi kurus seperti dulu. Kini ia telah memiliki semangat hidup lagi dan akan berjuang membesarkan klan Zhao menjadi klan kaya dan disegani oleh klan lain. Episode sebelumnya. Kedatangan Guidao Kekaisaran Jiang. Episode berikutnya.
Sekte Pedang Abadi. Aku akan menjelaskan secara singkat tentang Sekte Pedang Abadi pada kalian. Seru Duan Siliang yang merupakan penatua Sekte Pedang Abadi dan Beastmaster tersebut. Ada 7 puncak gunung di Sekte Pedang Abadi. Pertama adalah Puncak Gunung Pedang, tempat yang dipimpin langsung oleh Patriark dan penatua terhebat juga berada di sana, serta hanya murid-murid pilihan yang bisa menjadi murid Puncak Gunung Pedang itu. Zhao Jian dan yang lainnya langsung berharap diterima di Puncak Gunung Pedang itu. Puncak kedua adalah Puncak Awan Putih yang dipimpin oleh Penatua Subimbing dan termasuk kedua paling kuat di Sekte Pedang Abadi. Namun, ia hanya memilih murid-murid wanita dengan bakat menentang langit saja. Oh, ya. Putri Mahkota Kekaisaran Jiang, Jiang Rou ada di sana. Dia termasuk murid yang sangat hebat. Usianya baru 17 tahun dan ia sudah mencapai ranah Tianzun. Namun, rumor yang beredar kultivasinya bisa secepat itu berkat pil yang diberikan oleh Lu Xiaoran. Mendengar nama Lu Xiaoran, Zhao Jian langsung kesal. Karena pemuda aneh itu selalu mendapatkan keberuntungan, bahkan kematian saja enggan menjemputnya. Puncak ketiga adalah Puncak Gunung Persik, dipimpin oleh Penatua Yan Zhaoge yang merupakan penatua dengan kemampuan berpedang paling cepat seperti kilat. Hanya segelintir ahli bela diri yang mampu melawannya. Kalau kalian diterima di sini kalian cukup beruntung sekali, karena yang tidak lolos di Puncak Gunung Pedang akan mendaftar kemari. Kata Duan Siliang. Mudah-mudahan saja aku diterima di Puncak Gunung Persik. Sahut Zhao Fu sembari mengepal tangannya, karena menurutnya sangat sulit baginya diterima di Puncak Gunung Pedang dengan bakat bela dirinya yang sekarang. Zhao Jian juga berpikir sama dengan Jiang Fu, karena ia juga tidak yakin akan diterima di Puncak Gunung Pedang. Murid-murid di sana pasti berasal dari klan besar dan keluarga kekaisaran. Puncak keempat adalah Puncak Tungku Surgawi. Pasti kalian sudah dapat menebak murid seperti apa yang diterima di sini. Kata Duan Siliang tersenyum cerah. Aku akan mendaftar ke sana. Sahut Luo Bing Yamge merupakan putri dari seorang tabib dan sempat magang pada tabib kerajaan Zhao. Jangan lupa buatkan Zhao Jian pil agar tegang terus sepanjang malam, hahaha. Karena istrinya kini akan bertambah, belum lagi ada 3 bis cantik yang siap merenggangkan kaki mereka di ranjang. Liu Hao bercanda. Liu Ruxu menatap tajam pada sepupu yang lebih tua 3 tahun darinya tersebut. Liu Hao dulunya juga peringkat pertama saat lulus dari Akademi Kerajaan Zhao. Zhao Jian tersipu malu dan tersenyum masam, padahal ia belum pernah bertemu dengan Jiang Ruo calon istrinya yang merupakan putri mahkota kekaisaran Jiang tersebut. Duan Siliang kembali melanjutkan penjelasannya. Puncak kelima adalah Puncak Abadi yang dipimpin oleh Penatua Mo Yunfeng dan murid-murid yang diterima di sini adalah mereka yang tidak menggunakan pedang sebagai senjata mereka. Walaupun nama sekte kita adalah Sekte Pedang Abadi, tetapi kita juga menempa murid-murid yang menggunakan senjata lain karena dalam pertarungan itu tidak menjamin pengguna pedang yang akan memenangkan pertarungan. Pengalaman bertarung, ilmu bela diri yang mumpuni serta keberuntungan sangat berpengaruh besar. Berarti aku akan ke Puncak Gunung Abadi. Sahut Yan Yue yang memiliki senjata Guqin yang dapat membuat ilusi tersebut. Aku juga akan ke sana, karena aku menggunakan tombak. Seru Liu Hao. Puncak ke-6 adalah Puncak Gunung Emas.
Kenapa dinamakan demikian? Karena pavilionnya beratapkan emas dan Penatua Huang Ke yang memimpin puncak itu bingung membuat nama puncaknya, makanya ide itu akhirnya terbersit di benaknya. Sama seperti puncak abadi, ia menerima semua jenis murid, jadi kalian tak perlu khawatir tak ada puncak yang menerima kalian karena puncak Gunung Emas menerima semua murid yang lolos ke pelataran dalam. Zhao Jian dan yang lainnya bernapas lega, karena mereka sempat khawatir tidak ada puncak yang menerima mereka, sehingga mereka terpaksa tinggal di lembah yang merupakan tempat para murid pelataran luar berkultivasi. Dan puncak gunung yang terakhir atau yang terlemah adalah puncak penjinak bis yang dipimpin oleh Penatua Xiao Xi dan aku juga adalah penatua di sana, hahaha. Dan sekarang kami kedatangan murid yang sangat berbakat yang juga menantu Kaisar Jianglong, maka reputasi puncak penjinak akan terkenal lagi walaupun sempat didesak oleh para penatua lain agar puncak penjinak ini ditutup saja. Namun, Penatua Xiao Xi dengan tegas menolaknya dan mengancam mereka dirinya akan keluar dari sekte kalau puncak penjinak bis ditutup. Kalian tahu apa tanggapan para penatua? Duan Xiliang malah berkata dengan bangga. Zhao Jian dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tentu mereka tidak melanjutkan desakan mereka untuk menutup puncak penjinak bis karena Penatua Xiao Xi itu memiliki bis Phoenix yang merupakan salah satu bis terkuat. Mereka tidak ingin kehilangan salah satu penatua terkuat mereka. Ya, walaupun puncak penjinak bis dianggap hanya beban saja untuk sekte pedang abadi, karena murid-murid yang kami latih hanya mampu menjinakkan bis lemah saja. Duan Xiliang menghela napas panjang. Namun, dengan kedatangan Zhao Jian maka puncak penjinak bis akan bersinar terang kembali, hahaha. Namun, Zhao Jian segera menyilangkan tangannya dan berkata, aku ingin memasuki puncak gunung pedang atau puncak gunung persik, karena aku juga pengguna pedang. Zhao Jian menghunus pedang keadilan dari sarung pedang di punggungnya untuk meyakinkan Duan Xiliang. Duan Xiliang terkejut, pedang milik Zhao Jian ternyata adalah artefak tingkat tinggi. Namun, ia langsung tersenyum dan melambaikan tangannya. Buang saja rongsokan besi itu. Kalau Penatua Xiao Xi telah mengatakan kamu muridnya maka kamu tidak akan bisa menolak. Ejeknya. Zhao Jian terkejut mendengarnya. Kalau ia menjadi murid puncak penjinak bis maka ilmu berpedangnya tidak akan berkembang. Tetap saja aku akan menunjukkan pada Patriark Sekte bahwa teknik berpedangku juga sangat hebat sehingga ia akan membuatku berada di puncak gunung pedang. Sahutnya. Duan Xiliang tetap tersenyum mengejek pada Zhao Jian. Tenang saja, aku sebenarnya tahu sedikit cara mengayunkan pedang, sehingga pedangmu itu tetap bisa digunakan walaupun cuma buat gaya-gayaan saja. Zhao Jian ingin menangis mendengar ucapan Duan Xiliang. Dan berpikir, kenapa ia tidak memilih sekte besar lainnya saja saat perwakilan mereka datang ke klan Zhao. Namun, nasi sudah menjadi bubur, terpaksa dinikmati saja bagaimana nasibnya ke depannya. Episode sebelumnya, klan Zhao di Kekaisaran Jiang. Episode berikutnya, seleksi.